Om Swastiastu. Kitab suci Veda Padma Purana menyebutkan ada 8.400.000 jenis kehidupan di alam semesta ini. Di antara semua jenis itu, ada 400.000 jenis manusia dan makhluk seperti manusia. Misalnya para dewa, yaksa, kinara, widyadhara, dan sebagainya. Artinya, menurut kitab suci Veda, para dewata dan kepribadian-kepribadian suci di alam semesta ini tergolong makhluk hidup. Hanya saja kedudukan mereka lebih tinggi daripada manusia. Dalam video ini, kita akan menelusuri bagian-bagian alam semesta, tempat makhluk hidup yang berbeda tinggal. Dengan memahami konten video ini, Anda akan mendapatkan persepsi baru tentang betapa luasnya pemahaman Veda mengenai alam semesta dan makhluk hidup. Ada banyak pengetahuan misterius dalam Veda yang kadang kita tidak pernah ketahui sebelumnya. Sebagian dari Anda mungkin terkejut karena baru mengetahui tentang misteri alam semesta menurut Veda. Jika Anda like dan subscribe channel kami, akan Anda temukan lebih banyak pengetahuan ajaib dan rahasia lagi yang dirangkum dari Pustaka Suci Veda. Setiap makhluk hidup memiliki tempat tinggal yang berbeda sesuai dengan komposisi elemen dominan dalam tubuhnya. Manusia yang 70% tubuhnya adalah air, tinggal di planet bumi yang 70% permukaannya juga adalah air. Komponen padat penyusun tubuh manusia kebanyakan adalah molekul karbon, yang sama dengan komponen padat penyusun kerak bumi. Kitab suci Veda menyatakan bahwa kehidupan ada di setiap planet di alam semesta. Pada dasarnya makhluk hidup adalah atma atau roh yang kekal. Roh bisa berada di mana saja, karena roh atau atma bersifat sarvagatah atau tersebar di setiap tempat. Sesuai dengan karma masa lalunya, atma-atma yang mengembara di alam semesta ini menerima badan kasar tertentu sesuai dengan di tempat mana ia dilahirkan. Jika ia dilahirkan di bumi, maka wujud badan kasarnya akan menyesuaikan dengan kondisi planet bumi. Jika dia dilahirkan di planet yang dingin, badan kasarnya akan menyesuaikan dengan kondisi di planet itu. Jika memang demikian, apakah di matahari ada kehidupan? Jawabannya adalah pasti ada, sebab atma juga ada di sana. Di matahari, badan kasar yang diterima atma tentu berbeda dengan jenis badan di bumi, sebab komponen utama penyusun matahari bukanlah air, namun api. Karena itu komponen badan makhluk hidup yang tinggal di matahari didominasi oleh unsur api. Pertanyaan selanjutnya, apakah di Mars ada kehidupan? Tentu saja ada. Tubuh makhluk hidup di planet itu tentunya akan menyesuaikan diri dengan kondisi planet tersebut yang terdiri atas karbon dioksida dan besi. Hal yang sama berlaku di planet-planet yang lain dengan kondisi yang berbeda-beda. Dalam bahasa Sanskerta, terdapat sedikitnya 3 istilah berbeda untuk menyebut sebuah planet, yaitu Loka, Dwipa, dan Warsa. Walaupun ketiganya diterjemahkan menjadi planet, namun ketiganya mengandung pengertian yang berbeda. Anda mungkin telah mengenal istilah loka, seperti Burloka, Swarloka, dan bahkan Siwaloka, Wisnuloka, atau Brahmaloka. Dalam arti luas, loka berarti tataran keberadaan, yang dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai plane of existence. Artinya, sebuah loka mencakup tempat, dimensi ruang waktu, ciri khas makhluk hidup penghuninya, dan posisi relatifnya dilihat dari titik pusat alam semesta. Swarloka misalnya, adalah sebuah alam di mana para dewa yang bercahaya tinggal. Loka ini bisa terdiri atas ribuan planet yang dimensinya sama, atau hanya satu planet saja. Apakah sekarang Anda bingung? Dimensi yang lebih kecil daripada loka adalah Dwipa. Dwipa berarti pulau, atau sesuatu yang mengambang di lautan. Dalam hal ini, sebuah planet yang kita bisa lihat dengan mata manusia disebut sebagai Dwipa, karena masing-masing planet mengambang di lautan angkasa yang maha luas.
Jadi sebuah loka terdiri atas beberapa dwipa. Sebagai contoh, Burloka terdiri atas 7 dwipa atau 7 planet yang menyerupai bumi. Lalu di manakah lokasi ke-7 planet yang serupa dengan bumi ini? Tentunya planet-planet ini ada di dimensi yang lain, namun di alam semesta yang sama. Karena itu pengertian loka tidaklah semata-mata planet atau alam sebagaimana yang dilihat oleh manusia biasa. Setiap dwipa memiliki bagian lagi, yaitu warsa. Jika dwipa adalah planet, maka warsa secara sederhana diartikan sebagai bagian-bagian planet itu. Sebagai contoh, planet bumi yang kita tinggali ini dikenal dengan nama Jambudwipa. Jambudwipa sendiri adalah salah satu dari 7 bagian dwipa di Burloka. Jadi ada 6 bagian Burloka lain yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Sampai di sini, Anda setidaknya bisa menemukan alasan mengapa banyak orang yang kadang-kadang tersesat ke alam gaib, lalu kembali lagi. Bisa jadi mereka tersesat ke bagian lain dari Burloka. Di loka-loka atau alam lain, atau bagian semesta yang lain, tentunya terdiri atas ribuan planet dan bagian planet. Jadi, apakah para dewa tinggal di planet-planet yang berbeda? Jawabannya lagi-lagi benar. Para dewa tinggal di planet-planet yang tersebar dalam dimensi Swarloka. Artinya, semua planet dengan ciri khas yang serupa dan ditinggali oleh para dewa yang berbeda-beda, termasuk ke dalam Swarloka atau Swargaloka. Sebelum kita menyinggung lebih dalam mengenai bagian-bagian alam semesta dan segala seluk-beluk dimensinya, mari kita lihat terlebih dahulu bagian-bagian alam semesta menurut ilmu astronomi Veda. Kita akan memulai pembahasan ini dari bagian paling bawah alam semesta. Menurut ilmu astronomi Veda, satu alam semesta kurang lebih sama dengan satu tata surya. Jadi apabila Anda menyebut tentang alam semesta kita, maka itu berarti tata surya kita. Astronomi Veda menyatakan bahwa hanya ada satu matahari di satu alam semesta. Sementara itu, kebanyakan bintang yang kita lihat di langit malam adalah matahari-matahari berbeda dan sangat jauh. Karena itu bintang-bintang yang Anda lihat di malam hari adalah tata surya atau alam semesta yang berbeda-beda. Patala Loka adalah bagian terbawah tata surya kita. Di loka ini tinggallah para naga yang dipimpin oleh Anantasesa yang berkepala 1000. Di dekat Patala Loka ada gugusan planet Pitraloka, di mana para leluhur yang saleh tinggal. Menjadi satu gugus dengan Pitraloka adalah Narakaloka atau neraka. Beberapa kitab astronomi Veda dan Purana menyatakan bahwa ada 28 planet yang menjadi satu gugus Narakaloka. Disinilah para pendosa dibawa setelah meninggal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan berdosa mereka. Di atas gugusan Patala Loka, berturut-turut terdapat 6 loka, yakni Rasatala, Mahatala, Talatala, Sutala, Vitala, dan Atala. Di keenam gugusan planet ini, tinggal para asura yang memiliki teknologi canggih dan juga kekuatan mistik yang tinggi. Semua susunan planet ini berada di dimensi lain di tata surya kita. Jadi Anda tidak akan bisa melihat semua gugusan planet ini dengan mata biasa. Di atas gugusan Atala Loka, terdapat tataran Burloka atau Bumandala. Ini adalah tataran dimensi bumi yang sebagian wilayahnya bisa dilihat oleh manusia biasa. Kadang-kadang manusia bisa masuk ke Atala Loka dan tidak bisa kembali karena terpikat pada kecantikan penghuni alam itu. Mungkin pernah Anda dengar kabar manusia yang masuk ke dalam hutan atau gua dan kembali dengan berbagai jenis makanan dan perhiasan yang mewah. Atau ada kisah manusia yang menikah dengan penduduk alam lain. Kemungkinan besar mereka adalah penduduk Vitala Loka yang letaknya sangat dekat dengan orbit bumi. Di atas Burloka adalah Buharloka, dan di atas Buharloka adalah Swarloka, dimensi alam para dewa. Kita sering mengucapkan mantra Om Bhurbuaswah. Ini menyatakan bahwa matahari menerangi ketiga wilayah ini. Jadi baik bumi maupun tempat tinggal para dewa sesungguhnya diterangi oleh matahari yang sama seperti yang kita lihat setiap hari. Karena itu roh orang-orang yang saleh mengikuti jalur edar matahari tahunan atau ekliptik
agar mereka bisa menemukan jalan menuju Swarga Loka. Wilayah Buar Loka adalah wilayah antara bumi dan matahari. Sementara itu, wilayah Swarloka mencakup matahari, bulan, dan planet-planet lain seperti Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Semua planet ini termasuk ke dalam wilayah Swarloka atau Swarga Loka. Jadi, para dewa tinggal di wilayah yang amat luas ini, belum lagi termasuk planet-planet yang tidak bisa dilihat dengan mata manusia biasa. Di atas Swarloka, terdapat 4 gugusan planet lagi yang bercahaya sendiri, yakni Maharloka, Janaloka, Tapoloka, dan Satyaloka atau Brahmaloka. Keempat susunan planet ini berada di dimensi yang lebih tinggi daripada dimensi Bur, Buah, dan Swah, dan dihuni oleh tingkatan para dewa dan kepribadian-kepribadian agung lain. Dinyatakan bahwa hukum-hukum fisika yang berlaku di Burloka atau bumi ini tidak berlaku di alam itu. Dengan kata lain, alam tersebut memiliki eksistensi yang lebih halus dan berada jauh di luar orbit semua planet yang kita kenal dalam astronomi modern. Dengan menyimak pendahuluan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ukuran tata surya kita ternyata jauh lebih besar daripada apa yang kita amati selama ini. Ada pula dimensi-dimensi lain yang tidak bisa dilihat oleh manusia, dan ada pula planet-planet yang tidak bisa diakses oleh teknologi manusia modern. Karena itu, dalam mempelajari ilmu pengetahuan beda, orang tidak boleh memakai tolok ukur dirinya sendiri. Apabila kita mencoba mengukur beda dengan berpatokan pada ukuran pengetahuan diri sendiri yang sempit, maka misteri alam semesta tidak akan pernah dapat dijangkau. Apabila Anda menemukan istilah-istilah baru mengenai pengetahuan beda, itu bukanlah suatu bentuk perbedaan atau kesesatan berpikir. Itu hanyalah hal yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Apabila kita berusaha membuka pikiran terhadap hal yang baru dan dengan rendah hati mencoba menerima pengetahuan ini, maka dengan sendirinya pemahaman akan kita dapatkan. Hal penting yang mungkin Anda tanyakan adalah, jika memang ada makhluk hidup di setiap planet di alam semesta, mengapa kita tidak dapat melihatnya? Mengapa kita tidak bisa menjalin komunikasi dengan mereka? Ini adalah topik lain untuk episode Hindu Times Channel selanjutnya. Om Santi 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 Om. Namaste Narasimhaya